Yesus kalau adalah Allah dan dia bukan manusia, kita tak tahu berapa besar pengertian kita terhadap dia, meskipun dia berkuasa. Tetapi karena Yesus pernah menjadi manusia, maka kita sadar, kita mengetahui dia mengalami apa yang kita alami, dan kita mengerti, dia mengerti apa yang kita perlu dimengerti. Karena dia pernah menjadi manusia, dia pernah menjadi bayi, dia pernah menjadi anak, dia pernah bertumbuh seperti kita. Segala sesuatu sama seperti manusia yang lain, kecuali satu tidak sama, dia tidak berdosa. Saudara-saudara, poin ini dikembalikan. Jikalau Yesus adalah manusia yang mengerti, tetapi dia bukan Allah. Mengerti sih mengerti, tetapi setelah mengerti tidak berdaya menyelamatkan kita. Maka dia harus adalah Allah yang mempunyai kuasa tidak terbatas, baru bisa dia menyelamatkan kita. Dengan demikian sifat ilahi, sifat manusia, dua adalah satu di dalam pribadi Yesus Kristus. Inilah penantara, saudara-saudara. Dengan demikian Allah yang Maha Kuasa ditambah dengan manusia yang penuh pengertian, maka dia hidup menjadi Parakletos. Dia menjadi pendamping, penghibur, penolong, penyelamat. Dia menjadi juru selamat manusia. Saudara-saudara, saya selalu merasa fasilitas saya kurang untuk menjelaskan apa yang saya ngerti dan apa yang saya ingin beritahu kepada gereja. Tetapi Tuhan telah menolong dengan mengirim Roh Kudus kepada kita masing-masing. Tapi saya dengan air mata, dengan beban yang berat, dengan kesungguhan dari jiwa, minta Tuhan memberi pengertian kepada kita. Yesus adalah manusia dan dia mengalami segala kesusahan yang kita alami. Itu sebab Yesus sanggup menanggung segala kesedihan, sanggup mengerti segala kesusahan, sanggup menghapus semua air mata kita. Yesus bukan saja mengerti, dia adalah Allah, maka dia berkuasa menyelamatkan kita dari dosa, dari penderitaan dan kematian. Yesus Kristus adalah bersifat ilahi dan dia bersifat manusia. Terakhir, Yesus Kristus mengapa sanggup menjadi juru selamat? Karena dia mempunyai dua sifat. Dua sifat ini apa artinya? Jikalau Yesus adalah Allah dan bukan manusia, dia tak mungkin mati. Karena Allah tidak bisa mati. Kalau Allah tidak bisa mati, maka Allah menyelamatkan kita yang mati. Dia tidak pernah ganti kita mati. Puji Tuhan, Yesus adalah Allah, tetapi dia menjadi manusia. Mengapa menjadi manusia? Supaya dia mempunyai daging. Mengapa mempunyai daging? Supaya hidup bersama dengan kita. Mengapa hidup bersama dengan kita penting? Karena kita hidup akhirnya harus mati, dan dia mau mati untuk kita. Itu sebab Yesus tidak cukup kalau dia hanya Allah menjadi juru selamat. Yesus yang adalah Allah harus menjadi daging, harus menjadi manusia, supaya dia mungkin mati. Allah tidak bisa mati, Allah tidak mungkin mati, dan tidak ada manusia yang bisa mematikan Allah. Maka Allah yang mencintai manusia sedemikian rupa sampai sendiri menjadi daging, sengaja datang bersalut dengan daging dan darah supaya boleh mati. Inilah cinta. Saudara, kita sering dengar cinta Allah. Allah penuh dengan cinta. Dan kau bilang, di mana cintanya? Orang-orang yang percaya teologi yang makmur, teologi kesuksesan, selalu pikirnya anugerah Tuhan itu uang, harta, kaya, sukses. Seolah-olah kalau orang miskin itu tidak ada anugerah Tuhan. Kalau orang itu lapar, tidak ada cinta Tuhan. Tapi saya berkata kepada engkau, Paulus berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari cinta Tuhan? Laparkah? Telanjangkah? Dihinakah? Matikah? Pedangkah? Dibuangkah? Semua ini setelah kita mengalahkan, karena kita berada di dalam cinta kasih Tuhan. Berarti anak-anak yang miskin,
orang-orang yang mempunyai kesulitan, penderita-penderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apakah berarti Tuhan tidak mencintai mereka? Tuhan tetap mencintai mereka. Dan cinta itu tidak bisa dipisahkan oleh penyakit, oleh kematian, oleh kelaparan, oleh telanjang, oleh kemiskinan, oleh penghinaan, oleh apa saja penderitaan di dalam dunia. Saudara-saudara, Tuhan mencintai kita. Cinta sampai dia sendiri menjadi manusia. Cinta sampai dia turun dari surga. Cinta sampai mau dilahirkan di tempat binatang. Cinta sampai dia dibesarkan. Dia keluarga yang penuh dengan kekuatan-kekuatan yang harus dipakai untuk menjadi tukang kayu. Yesus Kristus cinta manusia sampai akhirnya dihina, dipaku, dihakimi, dan dibunuh di atas kayu salib. Inilah cinta. Saudara-saudara, jikalau Yesus adalah Allah tetapi bukan manusia, dia tidak mungkin mati. Semua ikut saya, 1, 2, 3. Jikalau Yesus adalah Allah tetapi bukan manusia, tidak mungkin dia mati. Semua 1, 2, 3. Jikalau Yesus adalah apa? Tetapi bukan manusia, dia tidak mungkin mati. Supaya mungkin mati, supaya bisa mati, supaya boleh mati, supaya harus mati, maka dia menjadi manusia. Oh saudara-saudara, tidak ada cinta lebih besar daripada orang yang rela mati bagi orang lain. Dan tidak ada cinta lebih besar daripada yang lebih besar, yaitu Allah rela menjadi manusia supaya boleh mati. Yang tidak perlu mati menjadi boleh mati, harus mati, mau mati untuk engkau dan saya. Dibalik lagi, jika Yesus Kristus adalah manusia yang bisa mati, tapi dia bukan Allah, dia bisa mati dan bisa bangkit. Saudara-saudara, nah ini semua membentuk teologi yang kuat, membentuk iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ini ciri khas Kristen. Mengapa engkau menjadi orang Kristen? Mengapa engkau menerima Yesus Kristus? Mengapa engkau beriman kepada anak Allah yang tunggal? Karena segala rahasia cinta, rahasia kuasa, rahasia pengantara, rahasia juru selamat, rahasia pengampunan dosa berada terkandung di dalam kedua sifat yang bersatu di dalam pribadi juru selamat dan pengantara ini. Jika Yesus adalah Allah, bukan manusia, dia tak mungkin mati. Dan jika Yesus adalah manusia, bukan Allah, dia meskipun sudah mati, tak mungkin bangkit. Engkau bilang tidak. Elias pernah membangkitkan seorang manusia. Elisa membangkitkan seorang budak dan anak seorang perempuan dari Sunem. Engkau mengatakan anak Yairus dibangkitkan oleh Yesus. Anak tunggal dari kota Naim yang sudah diusung ke kuburan dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus yang sudah 4 hari mati, sudah busuk, dibangkitkan oleh Yesus. Dan Dorcas dibangkitkan oleh Petrus, Ertikus dibangkitkan oleh Paulus. Mereka manusia bisa bangkit. Mengapa engkau mengatakan Yesus kalau bukan Allah tidak bisa bangkit? Dengar bawah kalimat-kalimat yang penting ini. Semua orang dibangkitkan di perjanjian dan perjanjian baru, dibangkitkan oleh orang lain. Dan orang lain itu adalah nabi atau rasul. 2 nabi yang membangkitkan, satu Elias, satu Elisha. 2 rasul yang membangkitkan, satu Petrus, satu Paulus. Mereka adalah utusan Tuhan, mereka adalah pilihan Tuhan, mereka adalah hamba Tuhan. Lalu waktu membangkitkan orang, mereka mesti berdoa, ya Allah, bangkitkanlah mereka. Dalam nama Yesus, aku membangkitkan engkau. Tadi saya mau tanya, waktu Yesus membangkitkan 3 orang, dia berdoa dulu tidak? Jawab. Yesus berdoa kepada Tuhan, beri kuasa kepadaku, sekarang saya mau membangkitkan orang, tolong. Yesus berdoa tidak? Tidak. Waktu membangkitkan anak Yairus, Yesus tidak berdoa. Waktu membangkitkan anak kota Nain, seorang ibu janda, dia tidak berdoa. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, dia tidak berdoa. Dia hanya mengatakan talita kumi. Dia berkata, hei anak muda, saya memerintahkan engkau bangkit.